Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman ya. Welcome back to my channel Yopi Wiraputra, channel yang membahas seputar asam lambung, GERD dan anxiety. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya pengen membahas ya dan menceritakan apa saja yang sensasi yang saya alami ya saat dulu terkena serangan asam lambung, GERD dan anxiety. Ya, langsung aja teman-teman ya. Yang pertama itu keringat dingin ya teman-teman ya. Keringat dingin itu hampir setiap hari ya. Kambuh hampir setiap malam ya, keluar keringat dingin gitu ya. Tidak enak di badan ya. Oke. Terus yang kedua ya, selalu panik dan cemas ya. Ada berita kematian, cemas. Ada gosip apa gitu ya, cemas, panik gitu ya. Dulu zaman COVID itu, wah itu semua panik ya, bukan hanya orang yang asam lambung yang panik ya, semua kalangan panik ya. Terus yang ketiga, keliengan ya, keliengan tiap hari ya. Jadi jalan itu kayak oleng gini ya. Keliengan lah, nggak enak ya, dibuat aktivitas itu nggak enak ya. Badan kepala itu terasa berat ya, keliengan ya. Terus yang selanjutnya, yang keempat, takut mandi ya. Jadi untuk ke kamar mandi itu takut ya saya dulu ya, takut kambuh, takut dingin ya itu. Terus yang kelima itu sesak nafas ya, itu sudah pasti ya, karena gas yang sudah menyebar di paru-paru ya, di dada itu yang sudah menumpuk ya, sehingga menyumbat peredaran udara dan peredaran darah. Oke. Jadi sesak nafas tuh hampir tiap saat ya, dan bertahun-tahun. Oke. Terus yang keenam, kebas ya, rasa kebas di tangan, kebas di kaki ya, itu rasanya gimana gitu ya. Itu setiap hari ya, yang saya rasakan kebas di tangan itu setiap hari ada ya, sepanjang bulan, sepanjang tahun ya. Oke. Terus yang selanjutnya nomor 7, mata buram ya. Mata buram itu kalau sudah bangun tidur ya, terutama ya, mata buram ya. Terus aktivitas gitu ya, baca buku, terus lihat komputer gitu ya, itu buram ya, kabur gitu ya pandangan ya. Oke. Terus yang selanjutnya nomor 8, kembung tiap hari ya. Tiap hari itu bawaannya kembung aja ya, makan kembung, nggak makan kembung ya. Repot ya, udah kayak gitu, parah ya. Oke. Yang selanjutnya mencret ya. Mencret ini sering ya, kadang sampai 3 hari, sampai 4 hari sembuh ya, dapat 2 minggu mencret lagi gitu ya. Selalu seperti itu ya teman-teman ya. Ya, itu sabar aja ya, nanti akan sembuh juga ya. Itu semua obat-obatan ya, baik itu kunir, kunyit, temulawak ya, yang jamu daun-daunan lah, yang inilah, yang harus direbus ini gini, aduh sudah nggak ini ya, sudah nggak mempan ya. Itu ya, itu saya pribadi ya. Oke. Terus selanjutnya nomor 10, mual dan begah ya. Mual dan begah ini setiap habis makan ya, pasti mual, pasti begah ya. Oke. Yang selanjutnya, jalan sempoyongan ya. Jalan itu dulu ya, waktu parah itu jalan 10 meter aja udah belok kanan, belok kiri gitu ya. Kayak nggak seimbang gitu ya. Oke. Nomor 12, yang selanjutnya, badan selalu lemas ya, dibuat aktivitas lemas, dibuat rebahan lemas
ya, dibuat santai lemas. Pokoknya bawaannya tiap hari itu lemas ya, seluruh badan ini ya, otot-otot ya. Oke, itu sabar aja ya. Itu sudah saya jelaskan di video saya yang sebelum-sebelumnya. Kalian simak ya, mengapa badan lemas, oke. Terus yang selanjutnya, gampang capek ya. Setiap aktivitas, setiap hari kerja ya, meskipun kerja, gampang capek ya, gampang capek. Kita nyapu aja capek, kita duduk aja lihat TV capek, kita lihat HP dapat 10 menit, tangan capek. Yang gampang capek dah pokoknya. Oke ya teman-teman, santai aja ya. Nanti aku bakal sembuh juga ya. Kayak sekarang saya ya, sembuh udah ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Tidak bisa ngomong terlalu lama dan sesak. Nah, ini ya. Dan sesak. Oke, sesak ini ya seperti itu ya. Tiap hari sesak ya. Buat ngomong lama sama orang gitu ya. Sesak enggak karu-karuan ya. Berat napas ya. Terus luar biasa ya teman-teman ya. Terus selanjutnya sakit ulu hati ya. Di bagian sini ya. Di bagian sini. Nah, ini linu-linu terus ya tiap hari ya. Tanpa sebab ya, katanya yang takut ginjal lah, takut sakit liver lah. Aduh, ternyata enggak ya teman-teman ya. Ternyata enggak ya. Obat herbal inilah yang katanya empedunya lemah lah, yang katanya hatinya terserang inilah, terserang itulah. Enggak ya, enggak ada itu ya. Saya sudah cek lab ya berkali-kali, dari Surabaya, dari Probolinggo, dari Keraksan, sudah saya keliling-keliling ya, yang namanya cek lab ya, cek dokter itu ya. Bukan seperti itu, ke alternatif sudah ya, minum obat yang warna merah itu yang katanya viral itu ya, yang harganya ratusan ribu itu ya, itu sudah pernah ya. Yang cair itu ya, itu saya habis 4 botol atau 6 botol ya. Terus yang kapsul itu 5 botolan ya. Terus nggak ngefek sama sekali, yang ngefek tapi selanjutnya kambuh lagi gitu ya. Jadi nggak cocok ya. Oke. Terus yang selanjutnya ya teman-teman ya, nomor 16, selalu gelisah tiap hari ya. Nah, tiap hari ini selalu gelisah ya. Aduh, kapan saya sembuhnya ya kan? Kapan saya bisa normal, bisa aktivitas seperti dulu gitu ya. Ya, sering berandai-andai ya. Itu ya, sering gelisah ya. Jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan sakit parah, jangan-jangan ini, aduh. Jangan-jangan terus ya. Udah nanti itu hilang sendiri ya. Sifat yang semua seperti itu hilang sendiri kalau udah lambungnya normal, pencernaannya normal ya, semua normal, gasnya normal, hilang semua itu ya. Oke, percaya saya buktinya. Nomor 17, selalu kebangun tengah malam. Nah ya, sering dulu saya kebangun tengah malam, enak-enak tidur ya, jam 2, jam 1 kebangun, kaget ya. Waduh, ini apa gitu ya. Kaget, terus langsung badan tuh dingin. Aduh, gak karuan ya teman-teman ya. Terus nomor 18, tidur selalu pakai bantal tinggi ya, itu pasti ya, karena gas yang selalu menumpuk ya, yang di dada, yang di lambung ya, sehingga kita harus posisi tidur tuh pakai bantal yang tinggi ya, sehingga seperti ini ya, badannya ini kepala ya, ini badan kita ya, seperti ini sampai bangun ya, sampai pagi kayak gini terus sampai badan itu pegel semua rasanya ya. sabar. Terus selanjutnya 19, tidak kuat dingin ya. Oke, pasti itu sudah ya, sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, simak aja ya. Tidak kuat dingin. Nomor 20, tidak kuat berkendara ya, naik sepeda motor, naik mobil ya, cemas dulu ya, tidak kuat ya. Nyetir ini tidak kuat ya, nyetir sepeda motor ya, tidak kuat ya.
Oke, kalau terlalu lama jarak 1 jam itu nggak kuat ya. Oke, itu saya dulu seperti itu ya. Terus 21 BAB hitam dan merah. Nah itu ya, itu kadang saya sebulan 2 kali ya, BAB hitam, BAB merah itu ya. Panik udah ya, ternyata itu ya memang pencernaan kita yang kurang normal ya, itu ya. Terus 22 tidak kuat berdiri lama ya, tidak kuat berdiri lama ya, berdiri kayak upacara gitu ya, lama-lama tuh tidak kuat teman-teman ya, tidak kuat, jujur aja tidak kuat ya. Yang selanjutnya 23 sering telinga berdenging ya, saya sudah cek ke dokter telinga ya, ke THT, normal ya, normal, nggak ada apa-apa ya. Memang nggak tahu ya, saya nggak tahu ini kenapa berdenging ya. Ya sudah ya, saya jalani aja ya, berdenging ya, biarlah berdenging gitu ya. Ini sekarang hilang sendiri sekarang udah sembuh. Nomor 24 selalu sendawa dan sering kentut. Nah itu ya, memang gasnya ya, gasnya keluar ya, selalu sendawa. 25 gairah seks turun drastis. Oke, sudah pasti ya. Oke, sudah pasti ya. Nomor 26 rambut rontok ya, rambut rontok itu kayaknya kurang vitamin B kompleks ya, B kompleks dan vitamin D ya, coba aja ya, itu insya Allah tidak rontok lagi. Nomor 27 telapak tangan dan kaki pucat ya, tuh itu sudah saya alami ya, hampir tiap hari ya, telapak tangan pucat. Selanjutnya 28 hidung selalu tersumbat padahal tidak flu, padahal tidak pilek ya. Saya pernah ke THT dulu, periksa hidung, ternyata nggak apa-apa. Ternyata katanya, wah anu Pak, ininya agak kecil lubangnya gitu setelah di mikroskop. Padahal ya sekarang ya normal. Nggak tahu lah kenapa itu. Selanjutnya 29 jalan kaki agak lama tidak kuat ya, tidak kuat jalan kaki, tidak kuat dulu ya. Oke. 30 mudah lupa dan kurang fokus ya, tuh saya rasakan juga ya. Terus 31 pengen muntah tapi tidak bisa. Nah itu sering saya kalau kambuh terus pengen muntah ya, tapi nggak bisa, tidak keluar ya, nggak tahu kenapa. Terus yang nomor 32 ya, gampang emosi dan tersinggung ya. Nggak tahu kenapa ya, saya waktu terkena asam lambung ya dan GERD itu bawaannya emosi terus ya, gampang tersinggung. Orang ngomong dikit gini dikirain ngatain kita ya, orang ngobrol dengan orang lain gitu ya, teman saya ngobrol dengan orang lain, saya ada di jauhnya gitu, tapi saya melihat, wah jangan-jangan itu gosipin saya lagi ya gitu ya. Terus sering kayak gitu ya, aduh parah ya. 33 takut keluar rumah ya, fobia ya, itu pernah saya rasakan. 34 panik di dalam mobil ya, pernah, saking dinginnya ya, kambuh panik akhirnya ya. 35 selalu negatif thinking. Nah itu tadi ya, wah jangan-jangan saya sakit ini, wah jangan-jangan saya mau meninggal, nah jangan-jangan, wah pokoknya serba jangan-jangan ya, negatif terus pikirannya. Nomor 36 mudah kram kaki dan tangan ya, nggak tahu kenapa mudah seperti itu ya. 37 sering meriang dan masuk angin ya, kalau malam gitu ya. Terus meskipun jalan keluar rumah ya, masuk angin itu ya, kembung ya pasti dah. Terus meriang ya. Nomor 38 diajak ngomong nggak nyambung ya, kurang konsentrasi gitu ya, kayak linglung gitu. Itu pernah saya rasakan. 39
susah tidur malam ya, susah mau lelap ya. Biasanya saya minum vitamin B kompleks itu lumayan ya, itu bisa lumayan tidur pulas ya. Tapi kadang-kadang ya nggak mempan, kadang-kadang gitu. 40 lidah selalu kering ya, lidah ya. Saya dulu seperti itu. Tenang aja, itu nggak apa-apa. Terus yang nomor 41, tidak kuat sholat ya. Saya ibadah sholat itu nggak kuat ya. Jadi saya sholat itu sambil duduk ya, duduk di kursi ya. Udah ini ya, saya lihat tutorial sholat sambil duduk ya di YouTube lain. Oke, itu sudah saya pernah rasakan ya selama 3 tahun ya, seperti itu. Terus selanjutnya nomor 42, jantung dan dada sering linu, celkit-celkit ya, sebelah sini ya. Jantung itu kadang linu ya, terus dada itu kadang kayak ditusuk-tusuk gitu ya, sini ya, sebelah sini juga ya, bawah ketiak ini ya, itu sering ya kayak gitu itu, terutama kalau tidur ya, itu sering celkit-celkit tuh. Terus nomor 43, mudah lapar. Nah ya, mudah lapar, makan dikit lapar, makan banyak mudah lapar. Wah, bingung ya pokoknya, tapi tenang aja ya, nanti bakal kalian lewati semuanya itu ya. Yang penting disiplin ya, menjaga 4P ya, pola makan, pola pikir, pola hidup, pola sifat ya. Oke. Terus selanjutnya 4, tangan sering gemeteran. Nah, saya nulis saja di kantor ya, kerja gemeter ya. Gemeter, ngetik di komputer gemeter ya. Kalau telat makan aja 1 jam gemeter udah. Gitu ya. Duduk lihat TV ya gemeter ya, sering pokoknya gemeter ya teman-teman ya. Santai aja ya, tapi ya nggak usah panik, nggak usah terlalu dipikirkan ya, jalani aja, sabar. Selanjutnya 45, selalu tergesa-gesa ya, melakukan segala aktivitas selalu tergesa-gesa, akhirnya ngos-ngosan ya. Selalu dalam perjalanan selalu pengen cepat sampai, mengerjakan sesuatu pengen cepat selesai. Nggak tahu kenapa ya, punya sifat seperti itu ya. Selanjutnya 46, selalu curiga sama orang ya. Wah, jangan-jangan saya disantet sama orang ini. Nah gitu, jangan-jangan saya diguna-guna, jangan-jangan saya dibikin sakit sama teman kantor saya, jangan-jangan teman main saya, jangan-jangan tetangga saya. Nah, selalu negatif thinking sama orang, curiga terus ya, seperti itu ya. Oh, parah ya, itu yang sering saya rasakan dulu ya, seperti itu. Terus 47, sering merasa frustasi ya. Berobat ke sana, berobat ke sini ya, nggak sembuh-sembuh ya. Dokter manapun sudah pernah dicoba ya, obat manapun ya, sering merasa frustasi. Akhirnya saya menemukan vitamin dan suplemen yang efektif ya. Simak video saya yang vitamin itu ya. Oke, itu top, Marco top. Terus nomor 48, menelan sakit di tenggorokan terasa mengganjal. Oke, itu sudah pasti karena ini ada gas naik ya. Oke, itu reflux ya. Oke. 49, sering tiba-tiba jantung berdetak kencang ya saat terbangun tidur. Nah, ini tahu-tahu jam 1 malam kaget terus bangun ya, terus berdetak kencang. Duh, ini apa, aduh, panik udah ya. Tiap malam ya seperti itu ya, berbulan-bulan ya. Bayangkan, berbulan-bulan ya, kayaknya 2 tahun lebih ya kayak saya kayak gitu ya. Udah, terus pokoknya sabar aja teman ya, berikhtiar ya. Allah itu suka orang yang sabar
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ya dan mau berikhtiar. Oke? Ya, simak terus video saya ya. Jangan di skip-skip ya. Takutnya apa? Ada keterangan-keterangan saya yang penting ya dan Anda lewatkan ya. Percuma saya ngasih video kayak gini ya kalau di skip-skip. Oke, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian ya, menenangkan pikiran kalian ya. Oke, jangan lupa foto dan slogan saya, lupakan kecemasan. Oke, selamat berjuang ya melawan asam lambung, GERD dan anxiety. Oke, see you next time. Yuk, bye bye. Langkah